warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Salsabila Yasmi Andri, 1806488. Saya Isabella Mulyati, 1702970. Nama saya Deandri Lestari, 1703280. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai QMRT, Cube Smart City, kota vertikal dengan menggesikkan mixed Rusunawa sebagai optimasi rumah tinggal, perekonomian, dan lingkungan di kota Bandung. Saya memiliki kenalan, yaitu tetangga saya. Beliau adalah orang yang sangat semangat untuk bekerja. Setiap pagi, selalu jam 6 sudah berangkat kerja di suatu perkantoran di kota Bandung. Suatu hari, Bapak ini pulang dengan wajah yang sangat keletihan. Ditambah, terdapat satu buah surat di mana isinya adalah mengenai tagihan sewa rumah di kota Bandung. Rata-rata sewa perumahan di kota Bandung terlampau sangat mahal. Bagaimana caranya suatu perumahan atau suatu rumah sewa dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan sistem atau kegiatan lain? QMRT, Cube Smart City adalah suatu bangunan yang dapat memanfaatkan seluruh kegiatan masyarakat dimulai dari lingkungan hidup, kemudian sewa atau perumahan sebagai tempat tinggal, yang ketiga adalah sebagai proses peniagaan di kota Bandung. Pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia juga merupakan suatu negara yang memiliki banyak sekali pulau. Diperkirakan oleh data statistik Indonesia, pada tahun 25 tahun ke depan, penduduk Indonesia akan terus meningkat, yaitu pada tahun 2000 terdapat 205,1 juta penduduk, dan pada tahun 2025 diperkirakan akan menjadi 273,2 juta penduduk. Hal itulah yang menyebabkan, pertama, rumah sewa, lahan hunian yang semakin terbatas. Yang kedua, penggunaan energi oleh setiap kepala keluarga juga semakin meningkat. Hal itulah juga yang menjadikan bertambahnya penggunaan energi, khususnya adalah energi listrik di Indonesia. Akibat peningkatan konsumsi listrik di Indonesia, maka penggunaan barang rumah tangga elektronik mengalami peningkatan, sehingga menimbulkan emisi gas dan polusi udara di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan WHO, tingkat pencemaran udara di Indonesia mengalami peningkatan dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi keterbatasan lahan dengan menggunakan konsep kota vertikal. Lalu, bagaimana konsep mixed use Rusunawa dalam mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Lalu, bagaimana peran mixed use Rusunawa dalam menggabungkan aspek perekonomian dan lingkungan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengatasi keterbatasan lahan dengan konsep kota vertikal, lalu untuk membangun mixed use Rusunawa sebagai hunian yang layak dan terjangkau, lalu untuk memanfaatkan mixed use Rusunawa sebagai hunian yang menjalankan aspek perekonomian dan selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, sebagai solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan lahan hunian di kota Bandung. 2. Sebagai solusi alternatif dalam membangun suatu rumah tinggal yang layak, huni, dan terjangkau. Yang ketiga, sebagai solusi alternatif pemanfaatan suatu rumah tinggal yang dapat menjalankan aspek perekonomian dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pada tahun 2019, di Kota Bandung terdapat 2.507.888 orang dengan luas wilayah 167,7 km persegi. Maka kepadatan penduduk Kota Bandung mencapai 14.954 orang per kilometer persegi. Lalu selanjutnya di sini ada grafik, yaitu laju pertambahan penduduk di Kota Bandung dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Kota Bandung merupakan kawasan metropolitan terbesar di Jawa Barat dan merupakan kawasan urban di Indonesia. Data PBB menunjukkan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dari tahun 1995 sampai dengan 2025, penduduk yang bermukim di kawasan urban akan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari 2,5 miliar ke 5 miliar menurut Halbhaver pada tahun 2001. Rumah susun sederhana sewa atau yang biasa kita kenal dengan Rusunawa, menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Permen M
2007 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa pasal 1 ayat 1 bahwa rusunawa adalah suatu bangunan yang dimanfaatkan pertama kali adalah untuk hunian yang bisa dibangun secara terpisah baik vertikal maupun horizontal dan dapat dibangun dengan menggunakan dana APBN atau anggaran pendapatan negara dan juga digunakan untuk setiap lapisan masyarakat. Lalu, apa itu mixed use? Atau konsep mixed use dalam suatu bangunan adalah suatu proses atau pemanfaatan bangunan dengan memanfaatkan berbagai aspek seperti perniagaan, kesehatan, dan juga hunian dalam satu bangunan. Itu juga yang bisa menjadikan masyarakat memanfaatkan setiap aspek-aspek tersebut. Yang penting, semua aspek tersebut adalah satu integritas untuk saling menghubungkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Lokasi penelitian yang kami ambil yaitu di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi ini merupakan lokasi strategis karena jalannya merupakan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh berbagai kota atau daerah di sekitar Kota Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan dari bulan Maret 2020 sampai April 2020. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan evaluating, extracting, dan grading dari berbagai sumber. Lalu untuk metode teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana peneliti menentukan ciri-ciri khusus yang terkait dengan tujuan penelitian. Lalu untuk data sekunder yang kami gunakan yaitu penggunaan lahan yang diperoleh dari aplikasi Google Earth Pro, lalu data penduduk Kota Bandung, dan juga dari berbagai databases. Lalu instrumen yang kami butuhkan yaitu laptop, alat tulis, Microsoft Office, aplikasi Google Earth Pro, AutoCAD, dan SketchUp. Selanjutnya, QMRT, Q Smart City, memiliki 3 poin bahasan, yaitu mengenai konsep, analisis desain, dan peran mixed use. Bagaimana konsep Cube Smart City ini? Konsep QMRT mempunyai kelebihan yang pertama yaitu mampu menyelesaikan permasalahan pesatnya pertambahan penduduk di masa yang akan datang. 2. Menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan yang tidak optimal pemanfaatannya. 3. Mampu menyelesaikan permasalahan hunian yang tidak layak. 4. Menerapkan konsep jalannya aspek perekonomian dan lingkungan dalam suatu hunian. Dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep green building dan ruang terbuka hijau sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Lalu analisis desain mixed use Rusunawa merupakan low-rise flat housing dengan ketinggian bangunan yaitu 5 lantai dan pencapaian vertikal adalah elevated flat housing atau pencapaian melalui elevator atau lift. Kemudian untuk analisis desain QMRT mixed use Rusunawa, kami akan membangun dalam 5 lantai. Lantai pertama, kami akan memanfaatkan sebagai pusat kesehatan, seperti dibukanya posyandu dan buka praktek. Mengapa kami menempatkan lantai 1 sebagai pusat kesehatan? Karena jika akan terjadinya unit gawat darurat, akan mudah ditinjau dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang datang ke Rusunawa tersebut. Lantai 2, kami akan memanfaatkan sebagai pusat perniagaan atau juga sebagai pusat penambahan ekonomi bagi masyarakat yang menghuni di Rusunawa ataupun masyarakat dari luar. Lantai 3 sampai lantai 5, kami akan memanfaatkan sebagai pusat hunian masyarakat di Rusunawa itu sendiri. Kemudian, Rusunawa ini akan kami bangun di luas lahan 9.669 meter persegi, sehingga dalam satu unit yaitu 24 meter persegi. Jika kita alokasikan, maka dalam satu buah Rusunawa terdapat 144 unit. Sehingga dalam 144 unit dalam satu Rusunawa dapat menampung sekitar 566 orang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 7013 tahun 2004. Hal tersebutlah yang akan juga dapat Rusunawa ini mendapatkan sinaran secara alami dan juga dibangun secara memusat. Lalu, apa peran mixed use Rusunawa ini? Yang pertama adalah dapat membangun rumah yang layak huni. Mengapa demikian? Karena kita membangun Rusunawa ini berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, kita membangun dengan sistem precast sesuai dengan pekerjaan umum.
Kemudian di rusunawa tersebut terdapat lobi, pantry, kamar mandi, WC yang dapat ditunjang oleh seluruh masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan secara pribadi. Untuk mixed use rusunawa terdapat fasilitas-fasilitas penunjang. Yang pertama ada bangunan utama, yaitu unit hunian rumah yang terletak dari lantai 3 sampai dengan lantai 5. Lalu ada fasilitas penunjang seperti lobi. Lalu ada fasilitas kesehatan seperti posyandu, dokter praktik, rumah bersalin, balai pengobatan, dan juga apotek. Lalu terdapat fasilitas niaga seperti pusat perbelanjaan. Lalu terdapat kios yang disewakan untuk penghuni rusun maupun di luar penghuni rusun. Lalu terdapat ruang terbuka seperti taman untuk kebutuhan aktivitas outdoor penghuni rusun. Lalu terdapat tempat beribadah yaitu mushola untuk kebutuhan rohani penghuni rusun. Peran mixed use rusunawa selanjutnya adalah untuk meningkatkan aspek perekonomian masyarakat. Beberapa program pemerintah untuk memberdayakan penghuni rusun dilakukan pendekatan tribina. Tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 menyatakan bahwa ada Bina Fisik Lingkungan, Bina Sosial, dan Bina Ekonomi. Peran mixed use rusunawa selanjutnya adalah untuk mengantisipasi krisis energi dengan penerapan sel surya. Penerapan sel surya ini bersumber dari energi matahari yang terbarukan. Kami gunakan sel surya karena umur pakai ini cukup lama, sekitar 20-30 tahun. Lalu dengan sistem fotovoltaik, maka penghuni rusun dapat mengurangi sifat ketergantungan terhadap listrik PLN. Sebagai pembanding, kami menggunakan jangka waktu 25 tahun, di mana kami menggunakan tarif listrik PLN dari bulan April hingga Juni 2020. Maka untuk biaya setiap bulan, kami asumsikan bahwa energi setiap bulan sebesar 0,84 kWh, maka untuk biayanya sebesar Rp34.070,4. Nah, di sini untuk biaya selama 25 tahun sebesar Rp10.221.120. Di sini kami mengasumsikan bahwa selama 25 tahun ke depan tidak ada kenaikan tarif listrik. Lalu untuk sel surya digunakan panel-panel berukuran 80 watt dengan konsumsi energi harian sebesar 0,84 kWh. Untuk panel sendiri dapat menerima energi matahari maksimal sebesar 300 Wh. Untuk jumlah panel yang dibutuhkan yaitu sebesar 3 panel. Dan untuk harga satu panel kapasitas 80 watt seharga Rp1.800.000. Maka untuk harga 3 panel sebesar Rp5.400.000. Maka untuk total biaya keseluruhan sel surya sebesar Rp5.400.000. Selama kurun 25 tahun ke depan, untuk sel surya sendiri tidak ada tambahan biaya, namun kami asumsikan bahwa ada perbaikan atau pergantian baterai selama 5 tahun sekali. Maka untuk hasil perbandingan lebih efektif atau lebih efisien menggunakan sel surya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konsep Qmerty merupakan konsep hunian futuristik yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Bandung. Qmerty ini merupakan bangunan berlantai 5 dibangun di atas luas lahan 9.669 meter persegi, dengan lantai 1 digunakan sebagai fasilitas kesehatan, lantai 2 sebagai pusat perbelanjaan, dan lantai 3 sampai lantai 5 digunakan sebagai hunian yang memuat 144 unit. Lalu luasan unit satuan rusun adalah 24 meter persegi, dilengkapi dengan pantry, kamar mandi, dan WC. Rata-rata satu unit rusun dihuni oleh 4-5 orang sehingga Qmerty dapat menampung sebanyak 576-720 orang. Untuk itu, Qmerty yaitu kota vertikal dengan mengedepankan mixed use rusunawa sebagai optimasi rumah tinggal, perekonomian, dan lingkungan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu saran. Dengan direncanakannya konsep Qmerty ini diharapkan dapat memberikan rumah tinggal yang layak, menjalankan kegiatan ekonomi dan kesehatan yang baik, serta terencananya bangunan green building berbasis lingkungan di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan di kawasan Bandung lainnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.